Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Salam dari Amerika, salam sehat, salam sejahtera semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga saya juga sehat selalu. Oke, mungkin ada teman-teman juga yang menunggu berita hari ini. Apa ya beritanya hari ini di Amerika? Ya, tentang krisis imigrasi, tentang krisis border, ya masih tetap gitu aja, ya kan? Dan alangkah baiknya kita bercakap-cakap ya. Aku mau bercakap-cakap tentang my opinion ya, tentang ya ambil sisi positifnya aja ya, ambil sisi positifnya aja. Untuk menghadapi ini gimana? Ya positif dari mana? Ya positif dari semua orang. Jadi ambil positifnya aja. Karena apa? Karena untuk membenci seseorang itu gampang-gampang susah, dan saya tidak punya alasan untuk membenci seseorang atau membenci satu grup ya. Dari satu grup atau ke grup orang lain, atau membenci opinion orang, atau membenci apa ya, but bagi saya itu pilihan saya untuk tidak bisa membenci, ya kan. But anyway, anybody punya opinion sendiri, ya kan. Kenapa kalau kita bisa berpikir dengan cinta, dengan love, kasih sayang, kita harus membenci? Right? Aduh, kayak pendeta aja ya. Ya. mungkin Om Win jadi pendeta atau jadi ustadz, ya kan. But I'm not. Saya jadi lebih baik ya begini nih. Okay. So saya bisa bebas mengeluarkan opinion ya sejak saya tinggal di Amerika, ya kan. We free speak, freedom to speak of our mind. That is right. Okay, but sebelumnya ya, sebelum kita aku berbincang-bincang tentang opinion about krisis imigrasi di Amerika saat ini, saya ucapkan terima kasih bagi teman yang udah subscribe dan udah kasih dukungan. Dan yang baru masuk di channelnya Uncle Win, tolong subscribe dan perkenalkan Uncle Win. Nama saya Win, saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Dan saya sekarang udah menetap di Amerika. Banyak cerita panjang lebar gimana Uncle Win bisa menetap di Amerika. Saya udah bahas, saya udah ceritakan di video-video Uncle Win yang dulu-dulu. Dan seperti biasanya juga, kalau Anda mempunyai masalah atau mempunyai pertanyaan tentang Amerika, saya open mind untuk menjawab semua pertanyaan, ya kan. Semampu saya, sebisa saya. Anda bisa tolong tulis komen di bawah. Dan atau juga kalau kalian memang ingin bertanya lebih panjang lebar, saya juga bisa menjawab lewat Instagram, yaitu Mi Amigo Love to Itu, ya kan. Love to Itu, ya kan. Dari situ kalian bisa DM saya dan saya coba jawab pertanyaan satu persatu dari kalian semua tentang Amerika, right? Oke, let's go. Kita lanjut bincang-bincang tentang krisis imigran di Amerika saat ini, ya kan? Well, dari berita-berita yang ada, kelihatannya udah mulai kosong tuh orang yang mau masuk ke Amerika lewat border, ya kan? Karena ternyata, ya kan, dari puluhan ribu itu orang itu ternyata dimasukkan semua ke Amerika, ya kan.
Good, congratulations ya kan. Welcome to Amerika ya kan. Semuanya seperti kalian tahu, seperti yang saya bilang dari kemarin kan, kalau kalian punya alasan mencari asilum atau asylum seeker, kalian akan dimasukkan ke Amerika. Oke. Jadi itu kemarin tuh beribu-ribu orang yang nunggu masuk itu ya kan. Itu dari orang dari Afghanistan, Rusia, everything, China, from India, from any nation in this world yang masuk lewat perbatasan Meksiko, Amerika, Texas, Arizona, dan California kemarin, itu dimasukkan semua, diizinkan masuk dengan alasan of humanitarian, ya kan? Well, that is the good thing, alright, the good thing. Ya, welcome to Amerika, welcome. Ya, kalian harus terima kasih, kalian harus berbangga. Yes, Joe Biden is number one of president of Amerika. Ya kan, is the best man, he is the best. Okay, but could be the best for someone, but he's so fucked up too for someone opinion. So aku just so far for humanitarian is he's the best, right? But for something else could be like he's the fucked up one. Joe Biden is the fucked up one. But you know, apa tuh fucked up? I'm swear, but that what American people say. Oke, jadi orang-orang akhirnya orang dari puluhan ribu, bahkan udah jutaan ya, akhir-akhir ini udah masuk ke Amerika dengan bebas. Oke, and then mereka itu ya seperti yang saya ceritakan kemarin, udah dikirimkan ke state-state yang sungguh-sungguh punya humanitarian feeling state atau sanctuary state, di mana state-state ini sungguh pro para imigran, dan mereka akan melindungi para imigran gelap ini yang masuk ke Amerika ini dengan santuy. Karena apa? Mereka dikasih telepon bed gratis, mereka dikasih hotel gratis, dikasih makan gratis, you know. Oh, siapa yang tidak senang? That is part of American dream probably, right? But akibatnya apa? Akibatnya apa dari semua ini, ya kan? Ya bagi imigran-imigran yang masuk ya pasti senang, bahagia, ya kan? Karena kalau humanitarian, right kan? Kita ini berhak untuk bahagia juga kan? Siapa saja, kebahagiaan itu adalah hak kita semua, ya kan? Ya kan? Lah deteng kalau gimana ya kalau orang yang akhirnya imigran ini bahagia, ya kan, bahagia sekali. And then terus pasti, ya kan, dalam kebahagiaan juga ada tangisan, ya kan. Siapa yang menangis, siapa yang tidak bahagia, ternyata banyak, banyak orang-orang yang dulunya itu ingin menolong, ingin membahagiakan orang ini, akhirnya kecewa, ya kan. Banyak, terus terang sesaat ini banyak komunitas orang-orang Amerika sendiri yang udah di Amerika sini, banyak yang kecewa, banyak yang protes, ya kan. Lah siapa orang-orang itu? Ya orang-orang itu pasti
Orang-orang yang ada di sini, yang orang-orang itu orang-orang yang dulunya bilang, ya welcome to America, follow your dream. But akhirnya orang-orang itu sekarang, what the heck, you keep sending people here, you know, it's the dari my perspektif, dari my pandangan, it's lucu sekali, ya kan, lucu sekali ini. Well, lucu sekali itu, lucunya gimana? Mereka ini dulunya orang yang paling nomor satu, yang selalu bilang welcome to America, welcome to America. Dan sekarang terus aku sendiri tidak tahu kenapa always sekali welcome to America kan. And then brother sister welcome to America, follow your dream and happiness, right? And then sekarang imbasnya, aduh, lah terus di Amerika sendiri mencari pekerjaan agak susah-susah, and then di Amerika sendiri mau makan juga bayar mahal, and then penghasilan aja di Amerika tetap segitu, and then sekarang harus membantu untuk orang-orang yang datang ini. Akhirnya anaknya biasanya dikasih permen 2 sehari. Sekarang karena kita membantu orang-orang ini mendapat permen 1, ibaratnya begitu, right? Akhirnya apa? Akhirnya mereka kok protes sekarang. Oh, ke arah mana? Lah homeless, terus mereka sekarang bilang banyak sekali homeless di Amerika ini aja belum ketolong. Kenapa harus nolong orang yang dari luar? Ya, lucunya di sini nih bagiku. Alah, apakah waktu mereka itu welcome ke Amerika itu matanya itu tidak melihat kalau kita udah punya problem homeless di Amerika yang jutaan, rakyat Amerika sendiri yang jutaan itu, apakah orang-orang yang sudah ada di Amerika ini yang tidak punya pekerjaan itu berapa banyaknya? Apakah mata mereka itu tidak melihat sebelum mereka bilang welcome to America, welcome to America? Dan baru melihat setelah orang-orang yang jutaan orang ini datang, ikut memakan makanan mereka, ikut menempati tempat mereka, ikut merebut pekerjaan mereka. Akhirnya apa? Mereka protes. Mereka banyak orang-orang protes, orang-orang yang ada itu di New York, di Chicago, itu banyak sekali yang protes, ya terutama di negara bagian sanctuary state, yang dikirim-kirimin, yang di tempat-tempat tinggalin orang-orang imigran-imigran gelap tadi yang mau bilang mau cari asylum seeker, ya kan. Itu banyak yang protes. But sobat, my pribadi, ya kan, I have no problem, karena apa? Karena aku tinggal di state-nya orang Republikan, terus terang. Nothing happened to me, nothing bagiku. Ya, what is different is memang ya sejak pemerintahnya Joe Biden ini semuanya jadi mahal. Tax, aku bayar tax itu juga double. But bagiku itu kan tidak aku rasakan sendiri, ya kan. Semua orang Demokrat, orang Republikan sama bayar tax. So sebagai rakyat ya diam aja, ya kita bayar aja. Aku sebagai rakyat Amerika juga aku patuh hukum, ya kan. Itu jadi ya kita diam aja, ya kita bayarin gitu aja, ya kan. Semoga hasil tax yang kita bayarin, yang kita kumpulkan itu bisa dinikmati orang lain dengan bahagia. Iya kan? Aku enggak protes, aku enggak, but semoga yang menikmati hasil pembayaran tax kami bisa menikmati hidupnya dengan bahagia, ya kan? Begitu.
Itu doaku, ya kan? Apakah kamu membenci? No, aku tidak membenci. Aku bilang aku tidak membenci imigran. Aku juga tidak pro imigran. Di sini ini saya cuma kasih pandangan saja. Oke. Lah terus ini gimana ya bagi teman-teman orang Indonesia yang udah di sini dan bagi teman-teman orang Indonesia yang akan datang, apakah Amerika itu aman? Ya, aman. Aku bilang Amerika itu always aman, ya kan? Well, ya saya sendiri tidak tahu untuk masa depan, ya kan? Siapa tahu ada teroris yang menyerang lagi seperti September 11, meledakkan sesuatu. Karena apa? Karena orang-orang yang masuk itu dari mereka itu teroris kelas kakap yang dalam pencarian FBI, oke? Karena ada beberapa yang udah ketangkap yang lewat masuk ke San Diego, California, itu orang dari Afghanistan, itu teroris kelas berat. Itu untungnya US Border Patrol bisa mengidentifikasi mereka, dan beberapa teroris itu akhirnya bisa diamankan. Well, kita tidak tahu itu yang bisa diamankan, tapi juga kemungkinan juga banyak orang-orang yang berotak teroris yang ingin mengacaukan Amerika itu lolos masuk ke Amerika lewat border lain. Kita tidak tahu, itu di luar kemampuan manusia kadang, ya kan. Jadi begitu itu. Jadi apakah the future American akan aman? Aku bilang aku tidak tahu, but untuk saat ini Amerika aman saja, oke. Dan bagi teman Indonesia yang ingin datang ke Amerika, ya kan, mungkin inilah kesempatan Anda, ya kan. Mungkinlah inilah, atau juga bagi teman-teman yang udah ada di Amerika dan masih berstatus ilegal, ya kan. Mungkin inilah saat Anda untuk bisa ngeplay asilum. Kayaknya begitu. Ini menurut opinion saya ya. Ya alasannya apa, Om? Untuk bisa ngeplay asilum, lawang Indonesia aman-aman saja. Well, aman atau tidaknya itu aku rasa sekarang ini tergantung alasan, ya kan? Ingat, ini pemerintahnya Demokrat. Apapun yang keluar dari mulut Anda, kalau itu alasan Anda itu bisa masuk akal, misalkan pergi ke ngeplay asilum, ya kan, dengan alasan ini jari saya bengkok, alasannya saya sungguh terancam, kehidupan saya di Indonesia, lihat ini jari saya bengkok, saya di sana dikucilkan karena alasan jari bengkok, atau alasan apa saja yang Anda bisa bikin alasan, asalkan alasan itu bisa diterima oleh petugas imigrasi. Apalagi sekarang semuanya akan bisa diterima, look like it. Alasan jari bengkok, dengkul bolong, jempol cepot, atau apa aja alasannya sekarang ini, menurut saya semua alasan akan diterima. Karena apa? Lihat itu, jutaan orang yang masuk itu alasannya karena alasan mereka so far mereka mengasih alasan itu terbukti atau tidak, itu perkara nanti. Tapi asalkan Anda punya alasan ancaman hidup, alasan karena Anda dikucilkan, Anda dibully atau apa, Anda tidak bisa hidup di negara asal kalian karena dipus atau pokoknya disakiti atau apa. Ternyata nyatanya mereka tuh masuk. Inilah pemerintahan Demokrat. Terima kasihlah pada Joe Biden, ya kan? Terima kasihlah. Makanya
Kalau teman-teman dari Indonesia sekarang yang masuk ke Amerika atau teman-teman Indonesia yang udah di Amerika dan Anda ingin melegalkan diri, mungkin asilum lah cara satu-satunya untuk Anda bisa merubah status, ya kan? Lihat, jutaan orang yang udah masuk tadi nanti kan asilum kan. Mungkin kalau dulu proses asilum bisa cepat ya kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang sejak adanya itu kan mungkin jadi bertahun-tahun. Nah, itulah kesempatan kalian ya kan. Selama penungguan proses asilum ini, Anda akan mendapatkan social security, Anda akan mendapatkan working permit yang akan bisa melegalkan Anda untuk tinggal dan bekerja di Amerika. Ngebaret. Kasih alasan apa saja. Of course, no. Nah, perkara nanti Anda itu diterima atau tidak, itu soal nanti. Itu 5 tahun lagi Anda udah kaya. Kalau Anda bekerja, Anda pasti udah kaya ya kan. 5 tahun lagi ya paling enggak selama proses ini Anda tidak bingung lagi, tidak bingung akan dideportasi atau apa. You know. Ya, kalau Anda ingin dideportasi, paling enggak Anda udah kaya. Waktu Anda nanti dideportasi ya kan, Anda udah di sini 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun lebih. And then kalau Anda ingin pulang gratis ya oke. Silakan dideportasi, pulang gratis ya kan malahan. You know. Ya sebelum kalian pulang dideportasi, Anda ngeplay aja kredit card. No, ini apa ya, ngajarin jelek atau tidak, ngeplay kredit card, bikin ekonomi Amerika bangkrut ya kan. Ngeplay kredit card yang banyak, spendkan money and then bye bye Amerika. So no, aku ini bukan ngajarin kalian jelek ya. So that is only in my pemikiran. Kadang pemikiran saya ini agak menceleng mungkin ya kan. Jangan kalian turuti yang menceleng itu tadi, itu bukan ajaran yang baik. Jadi jadi saya anjurkan ambil hikmahnya aja ya, apa yang Uncle Win ceritakan, ambil baiknya aja yang Uncle Win ceritakan. Jangan kalian ambil dari kata-kata Uncle Win yang mungkin menjerumuskan atau apa. Bukan maksud saya menjerumuskan, kadang I just want to say, makanya aku bilang jangan kau tiru, jangan kamu, apalagi untuk melanggar hukum ya kan. Uncle Win sarankan janganlah untuk melanggar hukum. Makanya agar Anda tidak melanggar hukum di Amerika, sekarang jalannya adalah cara satu-satunya saat yang tepat untuk ngeplay asilum biar status Anda menjadi legal, bekerja menjadi aman. Ya lihat kalau seperti yang itu DeSantis, gubernurnya Florida keluarkan hukum itu. Kalau Anda tidak punya social security, Anda tidak boleh bekerja. Kalau Anda tidak punya working permit, Anda tidak boleh bekerja. Bahkan sekarang aku dengar kayak sopir itu aja yang dari luar state undocument, karena itu dilarang masuk ke Florida. Sekarang lagi heboh itu mau supir-supir truk Spanish itu kayak mereka ingin boykot katanya atau berapa. But memang apa ya, di sini ini makanya pro kontranya ya kan. Kalau memang negara ini ingin dibangun secara dengan hukum yang baik, maka memang hukum harus ditegakkan, ya kan? Itu intinya DeSantis said. But of course ya pro kontra, karena apa?
selalu orang bilang, oh Amerika itu selalu dibangun oleh imigran, So jadi di situ tuh pro kontranya. Dan sekarang ini sobat, aku bilang sekali lagi, think about it. Oke, jika kalian ingin merubah status, saatnya yang tepat. Kan selama ini masih ada Uncle Joe Biden ini jadi presiden, apapun alasan kalian, asalkan alasan kalian itu meskipun dengan kata-kata, oh saya terancam jiwa saya, lihat jempol saya bengkong, ini karena terancam jiwa saya, maka doesn't matter what, no matter what, aku rasa alasan itu akan diterima untuk bisa apply asylum, ya kan? Ya, Anda memang harus bayar lawyer, but that is salah satu cara untuk Anda bisa merubah status dan kerja di Amerika dengan legal. Nah, prosesnya berapa lama, Om? Prosesnya untuk sekarang ini pasti lama, but jika Anda udah membayar lawyer, ya kan? Anda membayar itu fee, dan sejak fee itu terbayarkan, dan Anda menerima resit pembayaran dari USCIS, artinya Anda udah dalam proses. Tinggal and then ya could be 3 bulan Anda akan, atau 6 bulan Anda udah dapat Social Security. Dan habis itu nunggu proses. Setelah Anda dapat Social Security dan working permit, Anda nunggu proses. Dan prosesnya itu berapa lama? Proses ini bisa lama sekali, bisa setahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun, ya kan? Karena dalam proses ini, misalkan Anda untuk maju ke court, sampai maju ke court, ya kan? Ada panggilan dari court, dari pengadilan. Misalkan Anda dalam proses pertama gagal, Anda masih boleh mengajukan lagi banding. Sampai beberapa kali banding, sampai pengadilan itu memutuskan untuk kalian itu diterima, lolos, atau kalian akan dideportasi. Selama penungguan proses ini lama, aku bilang lama. Jadi kalau Anda memang dalam penungguan ini kalian bekerja, ya udah kalian udah lumayan dapat modal, ya kan. Paling enggak kalau gaji sekarang gaji 3.000 per bulan dikali 5 tahun, ya udah lumayan banyak kan. Itulah mungkin ini trik, itulah yang perlu kalian pikirkan, oke? Jadi bagi teman-teman Indonesia yang ingin datang ke Amerika sekarang, semoga visanya cepat lolos dan semoga Anda cepat bisa masuk ke Amerika untuk bisa mengurus asylum ini. Terus terang aku bilang ini kesempatan, Karena apa? Karena membaur, karena ribuan orang, ya kan? Mereka juga sama. Artinya kalian tidak akan dapat pick one. Nah, kalian bisa membaur dengan ini semua, prosesnya membaur. So who know? Kalian lucky one. Who know? Siapa tahu kalian adalah orang yang bisa beruntung mendapatkan status legal tadi. Okay? Right? So that is my opinion, but perlu Anda pikirkan. Karena apa? American dream is always can come true jika Anda berusaha. Right? Okay? So, terima kasih banyak atas waktunya. Dan panjang nih hari ini ya, ternyata aku kira saya cuma ngecap sana ngecap sini, but ternyata panjang juga. Terima kasih atas waktunya semuanya. Bagi teman-teman yang mau menonton video Uncle Win ini, oke, jangan lupa subscribe, kasih komen, thumbs up, atau apapun yang kalian mau tulis, gue tulis. Thank you so much. And have a nice day.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.